Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi pagi, Ibu, Pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, semoga semuanya sehat dan semangat selalu ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai Sabang. pada pagi hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi pada hari ini? Siap. Siap. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau kalian sudah siap, tolong yang bisa mengganggu pelajaran, contohnya seperti sampah yang ada di bawah meja, tolong bersihkan. Kemudian yang ada di atas meja itu cuman alat tulis dan buku saja. Sudah? Sudah Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu supaya materi yang kita terima sebentar akan mudah kita serap. Oke, siapa yang berani memimpin doa di sini? Saya Ibu. Hasan Oke, silakan, Ibu. Dia Hasan. ini Ibu bisa. Ya, silakan Hasan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abil Islam dinan Wabi Muhammadin nabiyya Alhamdulillah. Terima kasih Udin sudah mau memimpin doa. Ya Nah, Ibu. sekarang Ibu absen dulu ya. Nah, anak-anak hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada semua Bu. Alhamdulillah ya, hari ini hadir semua. Nah, sebelum kita melangkah pada materi pada hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan jika kalian sedang bekerja sama dengan teman kalian dalam sebuah kelompok. Bagaimana perasaan kalian jika pendapat kalian tidak didengarkan atau bahkan diabaikan oleh teman kalian sendiri? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian itu diabaikan oleh teman kalian? Pendapat kalian itu tidak didengarkan. Ada yang bisa menjawab? Kecewa. Ibu kecewa Ya. sekali saya Ibu. Ya, Sakit hati Ibu Guru. ya banyak ya. Berbagai macam perasaan. Ada sakit hati, kecewa, ada yang marah. Nah, Ibu bertanya lagi. Nah, sebaliknya, coba kalian pikirkan bagaimana perasaan kalian jika semua teman mendengarkan dan menghormati pendapat kalian. Apa yang kalian rasakan? Senang Ibu. Nah, Ya. karena merasa dihargai. Bahagia saya Ibu. Oke, perasaan senang ya. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kita akan belajar tentang pentingnya saling menghargai, baik dalam hal pendapat, perbedaan, maupun tindakan sehari-hari. Kita akan mencari tahu bagaimana sikap saling menghargai dan dapat membuat hubungan kita dengan orang lain menjadi lebih baik dan penuh kedamaian. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dengan benar. Nah, sebelum melangkah pada materi, Ibu akan memberikan motivasi dulu kepada kalian ya. Nah, motivasi Ibu hari ini yaitu untuk anak-anak yang hebat, setiap kita adalah bagian dari sebuah keindahan besar bernama keberagaman. Tidak ada satu orang pun yang sama persis karena Allah itu menciptakan kita unik dan istimewa. Nah, mari belajar bersama menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari karena kalian semua adalah generasi penerus yang membuat dunia ini lebih indah. Nah, itu motivasi ya. Lanjut, ini adalah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu indahnya saling menghargai. Nah,
Pertama yaitu makna saling menghargai dan contohnya. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, menghargai suku dan budaya. Dan yang keempat adalah menerima perbedaan. Nah, ini adalah pengertian dan contoh saling menghargai. Nah, pengertian dari saling menghargai yaitu berarti mengakui, menerima dan menghormati keberadaan, perbedaan serta hak orang lain. Sikap ini mencerminkan toleransi, empati, kepedulian yang penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis di masyarakat. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kemudian pengertian dari saling menghargai suku dan budaya. Setiap suku dan budaya memiliki tradisi, bahasa, dan kebiasaan yang unik. Menghormati perbedaan ini adalah wujud saling menghargai. Nah, bagaimana cara kita menghargai suku dan budaya? Ada yang tahu? Hasan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut lagi ya. Yang pertama itu, cara kita menghargai suku dan budaya itu ada 3. Yang pertama, tidak mengejek dan menjelekkan tradisi orang lain. Dan yang ketiga adalah belajar menghargai keberagaman pakaian adat, seni, dan bahasa. Nah, ini adalah contoh dari menghargai suku dan budaya. Ini contohnya ya, ada 2 di sini. Yang pertama itu menghadiri perayaan adat teman dan berpartisipasi dengan sikap hormat. Lanjut, menghargai keyakinan orang lain. Nah, ini coba kalian perhatikan ini gambar. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Keberagaman, Bu. Keberagaman. Beragaman agama, Ibu. Nah, di sini ada berapa agama yang ada di sini? 6, Bu. Ada. Ada yang agama bisa Islam. Oke. Hindu. Yang kedua. Ada Hindu. Oke, 3. Ada Buddha. Buddha. Ada Buddha. Yang keempat. Ada Konghucu. Konghucu. Apa lagi? Kristen. 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 Satu lagi. Katolik. Oke, pintar semuanya ya. Nah, jadi ini adalah berbagai macam agama. Nah, jadi setiap orang itu berhak memiliki hak untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Nah, menghargai keyakinan berarti tidak mengganggu atau menyinggung orang lain berdasarkan agama ataupun kepercayaannya. Nah, ini adalah contoh menghargai keyakinan orang lain. Ini adalah contohnya. Nah, ini ketika kita berteman dengan seorang yang berbeda agama, kita dapat menghargai keyakinannya dengan tidak memaksakan pandangan agama kita kepada mereka. Misalnya, kita bisa memberi ruang bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan atau merasa terpojokan. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya ya, yaitu tentang menghargai pendapat orang lain. Nah, setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda. Menghormati pendapat orang lain berarti menerima perbedaan cara pandang tanpa merendahkan ataupun mengejek. Nah, bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Nah, itu ada 3 di sini ya. Yang pertama itu mendengarkan dengan penuh perhatian ketika orang lain berbicara. Yang ketiga, memberikan pendapat yang berbeda dengan cara yang sopan. Nah, ini contohnya. Ini ada 2 contoh di sini. Saya ambil 2 contoh sini. Pertama yaitu saat diskusi kelompok, memberikan apresiasi kepada teman yang menyampaikan ide meskipun tidak sependapat. Terakhir yaitu menerima perbedaan. Nah, menerima perbedaan adalah kunci hidup rukun dalam masyarakat yang majemuk. Setiap individu memiliki keunikan dalam latar belakang, cara berpikir, dan keyakinan. Nah, cara menerima perbedaan. Pertama, menganggap perbedaan sebagai kekayaan bukan halangan. Dan yang ketiga adalah menghormati keputusan atau cara hidup orang lain yang tidak melanggar norma. Nah, adapun contohnya yaitu berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakangnya. Nah, itu adalah materi pada pagi hari ini. Anak-anak, ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya langsung bagi kelompok saja ya. Iya, Ibu. Iya. Oke. Ya. Nah, di sini
Saya akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Setiap tugas itu berbeda ya, dan di setiap kelompok itu ada yang 3 dan ada yang 2 orang. Oke, saya akan baca untuk kelompok 1 siapa namanya dan apa saja tugas yang akan dikerjakannya. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Ismail, Olhan, dan Sumiati. Nah, tugasnya yaitu silakan kalian catat ya. Silakan kalian jelaskan dan berikan contoh makna hidup saling menghargai. Jadi kalian punya tugas di situ yaitu menjelaskan hidup, makna saling menghargai, dan kalian memberikan contohnya. Sudah untuk kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah Ibu Guru. Oke. Kelompok keempat itu 2 orang ya, Salmun dan Hasan. Nah, tugas kalian itu menjelaskan bagaimana menghargai pendapat orang lain dan juga berikan contohnya. Untuk adik Salmun sudah dicatat. Sudah Hasan? Sudah dicatat Hasan? Sudah, Ibu. Oke. Kita lanjut ya, kelompok terakhir yaitu 2 orang juga, ada Gufran sama Mesrin. Saya kelompok berapa, Bu? Guru. Oh, Saya kelompok berapa, Bu? untuk adik Wahyuni tidak dapat kelompok ya. Aduh. Untuk adik Wahyuni silakan bergabung di kelompok 4 ya. Mohon maaf namanya saya tidak sempat tulis. Iya, Bu. Terakhir yaitu kelompok 5 ada Gufran sama Mesrin. Tugas kalian yaitu menjelaskan bagaimana cara kita menerima perbedaan sama dengan kelompok lain dan berikan contohnya juga. Nah, ini adalah tugas kelompok. Nah, tugas kalian itu setelah kalian mendiskusikan ini tugas dengan teman kalian, silakan kalian tunjuk salah satu teman kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, untuk kelompok 1 saya tunjuk ya, ketua kelompoknya itu adalah adik Iswan. Ya, Bu. Yang kedua adalah Sudrajat. Kelompok 3 adalah Israwati. Kelompok 4 adalah Hasan. Yang kelima adalah Gufron, ketua kelompoknya. Ayo silakan kalian kerjakan tugas kalian. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Silakan. Siap, Bu Guru. Siap, Ibu. Kalau ada yang kurang kalian pahami, silakan bertanya kepada ibu ya. Siap, Bu. Iya Bu. Ayo silakan Hasan dan Salmun. Di Salmon yang mau jawab, Ibu. Kelompok 4, Bu. Kelompok 3 siap-siap Isra. Siap Pak. Siap. Iswan. Kelompok 1 aman. Ibu. Untuk kelompok 1 ya. Aman Ini- Ibu. Aman Oke. untuk kelompok 1. Alhamdulillah. Ada yang sudah selesai? Kelompok Saya 1, sudah. Ibu. Saya itu Kelompok Kelompok 3 sudah Kelompok 4, selesai. Bu. Lihat yang pemaparan Ibu. Saya sudah, Ibu. Kelompok 1 saya, Ibu. Kelompok 1 sudah. Kelompok Ya. 5. Kelompok 5 4, dulu. Bu. Siap pemaparan kelompok 1, Ibu. Kelompok 3? Kelompok 5 dulu. Sudah Bu, sudah selesai. Kelompok 1 dulu. Kelompok 4. Tidak. Semuanya sudah selesai. Jadi untuk Sudah, Bu pemaparan Guru. kita berurutan ya supaya tidak acak. Ya, Kita mulai berurutan. dari Iya, Bu kelompok Guru. 1 supaya tidak acak. Ya, Bu. Siap untuk kelompok 1? Nah, Siap, Ibu sebelum Guru. Oke. Masih semangat ini? Semangat, Ibu Guru. Semangat, Bu. Masih semangat. Oke, baik. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Boleh, Bu Guru. Oke. Adik Gufron pimpin. Tepuk semangatnya. Oke, teman-teman, ayo kita tepuk semangat ya. Ayo, tepuk semangat. Pak. Semangat. Pak. Semangat. Semangat. Oke, ada tepuk satu lagi dari saya ya. Ya. Ya, tepuk fokus. Ada yang tahu tepuk fokus bagaimana? Ada Belum di sini tahu. yang Ada yang tahu, Ibu? Belum tahu, Bu Guru. Oke. Tahu Ibu. Sama-sama ya. Oke, tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, At. mendengar, Semangat. sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh. fokus. Fokus. Oke, satu kali lagi ya. Guru. Iya, Ibu Oke, satu kali Guru. lagi. Sekali lagi. Oke, Ya Bu. tepuk fokus. Melihat, Ingat. mendengar, Ingat. sungguh-sungguh, Sungguh-sungguh. fokus. Fokus. Oke, semua sudah semangat ya?
Pasti semangat, bro. Ya, alhamdulillah. Oke, kita lanjut untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 kalau sudah siap. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusi kalian. Sumiati kelompok 1 Ibu Guru. Oh iya. Oke, Siap, silakan. Sarah. Sumi. Oke, kelompok 1 terima kasih. Kelompok 1 soalnya adalah menjelaskan dan memberikan contoh makna hidup saling menghargai. Makna hidup saling menghargai adalah sikap dan tindakan untuk menghormati hak, perasaan, dan keberadaan orang lain tanpa memandang latar belakang, suku, agama, keyakinan, atau perbedaan lainnya. Contoh, menghormati budaya dan kebiasaan teman yang berbeda dengan kita. Kemudian contoh yang kedua, tidak merendahkan kepercayaan atau agama orang lain. Dan contoh yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain meskipun kita tidak sependapat. Terima kasih Bu Guru. Oke, terima kasih Adik Sumiati ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kita lanjut di kelompok 2 ya. Silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, untuk kelompok 2. Unitra, Bu. Oke, silakan Adik Yunitra. Contoh saja Bu. Oke, silakan. Ya, baik. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan bagaimana menghargai suku dan budaya. Jadi menghargai suku dan budaya itu berarti memberikan penghormatan terhadap perbedaan suku, bangsa, adat istiadat, serta tradisi yang dimiliki oleh orang lain. Setiap suku dan budaya itu memiliki nilai-nilai yang unik dan penting untuk dilestarikan. Contoh, misalnya dalam sebuah perayaan budaya, kita ikut menghormati adat istiadat yang lain dengan mengikuti acara atau kegiatan yang dilakukan, meskipun kita tidak berasal dari budaya tersebut. Hal ini menunjukkan rasa hormat terhadap keberagaman yang ada. Itu Ibu. Oke, terima kasih Sudrajat. Iya Bu. Oke, kita lanjut lagi ya untuk kelompok 3. Ya, terima kasih. Saya dari perwakilan dari kelompok 3 akan memaparkan materi yaitu menjelaskan bagaimana menghargai keyakinan orang lain. Menghargai keyakinan orang lain berarti menerima bahwa setiap individu berhak memilih dan memeluk agama atau kepercayaan yang diyakininya, serta tidak mencampuri atau menghakimi keyakinan tersebut. Contoh ialah ketika berteman dengan seseorang yang berbeda agama, kita dapat menghargai keyakinannya dengan tidak memaksakan pandangan agama kita kepada mereka. Misalnya, kita bisa memberi ruang bagi teman yang beragama lain untuk menjalankan ibadah mereka tanpa gangguan atau merasa terpojokan. Terima kasih. Oke, bagus sekali ya. Barukan dulu aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih Adik Isra. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih semangat ini? Ya Bu. Makasih, Bu. Kalau masih semangat, kita lanjut. Guru. Oke, kalau masih semangat, kita lanjut lagi di kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4. Ya Bu, saya Bu. Oke, silakan kelompok 4. Oh, Adik. Saya Bu. Wahyu nih Bu. Oh iya. Wahyu nih tidak di sini. Kelompok 4, silakan. Baiklah, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 4, menjelaskan bagaimana menghargai pendapat orang, memberikan contohnya. Menghargai pendapat orang lain berarti kita memberi ruang bagi setiap individu untuk mengungkapkan pikiran dan ide-ide mereka, meskipun mungkin berbeda dengan pandangan kita. Contoh, dalam diskusi atau rapat, kita mendengarkan dengan seksama dan menghormati pendapat orang lain, meskipun tidak setuju dengan pendapat tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berdiskusi secara terbuka tanpa merendahkan pendapat orang lain.
Makasih, Bu. Oke, terima kasih adik Wahyuni ya. Sudah mau tampil untuk mempresentasikan tugas. Nah, terakhir yaitu dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan adik Gufron. Siap, Bu Guru. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami tentang menjelaskan bagaimana menerima perbedaan. Yang pertama itu dengan cara saling menghargai, kemudian bersikap baik kepada sesama, teman, dan orang lain. Kemudian membangun empati ya, saling peduli ya. Kemudian membangun berpikir sebelum berbicara. Nah, jangan sampai kita menyinggung saudara kita dengan lisan kita. Kemudian memiliki argumen yang kuat. Ini dapat dipertanggungjawabkan, dapat menghindari perselisihan yang meluas, yang dapat berlarut-larut. Oke, mungkin demikian Bu Guru. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk adik Gufron. Berikan dulu aplaus untuk semua kelompok. Oke. Nah, adik-adik, di sini Ibu akan membagikan kalian tugas secara individu ya. Silakan kalian buka grup. Sudah, Di situ Bu. Ibu sudah Sudah Bu kirim Guru. tugas. Itu dikerjakan sendiri ya, bukan dikerjakan secara berkelompok. Siap, Ibu. Iya, Bu. Tugas PR itu Bu Guru, tugas PR itu. 3. Tidak. Oh iya mau iya. kumpul ini hari itu Ibu? Iya. Oh, mau lihat itu. Dikumpul sekarang juga. Oh iya Ibu ya. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Siap, Ibu Guru. Oke, Siap, yang ada 3 Guru. nomor itu. Siap. Kalau ada yang kurang jelas, silakan kalian bertanya. DP tugas apa dulu Ibu Guru? DP tugas itu ada kalian mengamati gambar. Oh ya ya. Hapus ini. Yang ada 3 gambar. Soalnya Oke, silakan. Teh Iswan jaga kirim-kirim yang tidak gagal di grup ini, Ibu. Jadi sudah timpah. Tidak ada. Tidak boleh pakai tulisan ya. Ya Bu Guru. Padahal Teh Udin juga yang paling banyak kirim yang tidak betul itu Ibu Guru. Saling Gambar. menyalahkan dorang, Bu Guru. Oke, silakan kalian kerjakan tugas yang saya bagikan di grup ya. Sudah Bu. Kirim kemarin dulu Iswan. Yang ada 3 nomor itu Pak Hasan, adik Hasan. Mana yang sudah? Kalau sudah silakan diangkat. Sudah. Bu. Sudah saya kirim kembali. Oke. Saya baru 1 nomor, Bu. Tugas kalian di situ menceritakan isi dari gambar. Sudah Ibu. Lapar saya, Ibu. Minta Sudah. istirahat lagi ente. Oke. Ibu suka Sudah istirahat. semua. Silakan Sudah kumpul. Bu. Pak, Sudah, ya, Bu. Oke. sudah Ya, Bu. dikumpulkan. Oke. Dari materi yang kalian sudah terima, siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kalian terima hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Makna hidup saling menghargai. Adik Teh Sudrajat, Udin bisa Ibu, Teh Udin bisa. coba adik Ya. Sudrajat berikan kesimpulan dari materi yang sudah kalian terima pada Nah, Ibu. hari ini. Ibu. Udin bisa Ibu Udin. Dari Saya- tadi dia saya, cuma Bu. bareng Ibu. Oke, silakan. Siapa yang berani? Aku, Ibu, aku. Oke, Saya, silakan Ibu. Hasan. Hasan ini yang paling aktif di kelas ya. Ya Ibu. Ya, Paling Bu. aktif bermain ya Ibu. Ya sebelum Bagara Ibu. Dua-dua berjalan. Hidup saling Aktif dalam menghargai belajar. Oke, silakan adalah Hasan. prinsip yang penting dalam membangun hubungan yang harmonis antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Menghargai suku, budaya, keyakinan, pendapat, dan perbedaan orang lain menciptakan lingkungan yang damai dan toleran. Dengan saling menghormati, kita dapat menciptakan kehidupan yang lebih inklusif, penuh dengan pengertian dan kerjasama, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial antar sesama.
Menjadi pribadi yang menghargai orang lain tidak hanya membawa manfaat bagi hubungan sosial, tapi juga memperkaya pengalaman dan wawasan kita dalam hidup bersama di dunia yang penuh keberagaman. Terima kasih, Ibu. Oke, jadi itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari itu. Pada pagi hari ini, yaitu tentang hidup saling menghargai itu, prinsipnya itu adalah penting dalam membangun hubungan harmonis antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Oke, sebelum Ibu tutup, nah ini ada, Ibu akan berikan kalian soal ya, kalian jawab. Nah, ini soalnya, Ibu akan memberikan kalian soal, ada 4 soal. Nomor 1 itu, kalau yang tahu silakan dijawab. Bagaimana cara kita dapat menghargai perbedaan budaya di lingkungan sekitar kita? Jawabannya apa di sini? Ada yang bisa jawab? Hormati dan menjaga agar tidak mengganggu kebiasaan budaya orang lain. Ibu sudah C. tanda hitam B. Oke, Ibu, soalnya DP jawaban panjang. oke. Jawabannya adalah C. Menghormati dan menjaga agar tidak Oke, kita lanjut di nomor 2 ya. Soalnya yaitu mengapa kita harus mendengarkan pendapat orang lain meskipun tidak setuju. Apa alasannya? Mengapa kita harus mendengarkan pendapat orang lain? Ada yang bisa jawab? B, Ibu B. Jawabannya B. Ya. Hasan bilang paling panjang. Orang lain bisa membantu Ya. kita buat sudut pandang Nah, panjang. jadi jawabannya adalah karena pendapat orang lain itu bisa membantu kita melihat sudut pandang yang berbeda dan meningkatkan pemahaman. Oke, kita lanjut di nomor Terakhir itu, Ibu. nomor 3. Ini nomor 3. Oke, nomor 3 sekarang ya, ini nomor 3. Oh, Apa yang dimaksud dengan hidup saling menghargai dalam konteks keberagaman? Ada yang bisa jawab? C. Yang C. lain? Hargai C. pendapat orang yang lebih tua. Ismail, jawabannya apa di sini? B. Ya, jawabannya adalah B. B, yaitu menghormati dan menerima perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat orang lain. Ya, Ibu. Terakhir. Oke, terakhir. Terakhir soalnya ya. Mengapa penting untuk menghargai keyakinan orang lain? Ada yang tahu? B. B, Ibu B. Ini adalah hak setiap individu Ya, Ibu. Keyakinan adalah hak setiap menjaga Oke. perbedaan. Nah, pintar semuanya ya. Nah, jadi Ya. jawabannya yaitu Alhamdulillah. karena keyakinan adalah hak setiap individu dan kita perlu menjaga kerukunan dalam perbedaan. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, sebelum Ibu akan tutup pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang memimpin doa di sini? Doa sesudah belajar. Ayo, Gupran please. Ibu. Gupran bisa. Oke, silakan. Ya, teman-teman. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa apa Is. ini? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahi tawakal. Sekali. Jim. Oke, alhamdulillah ya. Ibu akan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang manusia sebagai khalifah. Iya, Demikian. Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.